Oke, ketemu lagi di channel saya untuk Kurniawan. Di part kedua kita akan membahas masih sama tentang bandul. Yang pertama tadi ya, di sebelumnya di situ materi bandul yang tidak dipengaruhi yang namanya panjang tali. Nah, untuk yang part kedua ini yang dipengaruhi dengan panjangnya tali. Sebelum kita mulai, silahkan like and subscribe-nya dan bunyikan loncengnya supaya kalian update terus di video pembelajaran fisika dasar baik tingkat SMA, SMK, SMP ataupun untuk kalian yang melanjutkan di perguruan tinggi serta Polines. Oke, kita lanjutkan. Di sini saya buat ya skema 2 bagan. Sebelah kiri di sini bandul yang tidak dipengaruhi panjang tali, sebelah kanan di sini bandul yang dipengaruhi panjangnya tali. Nah, di sini bedanya bagaimana? Yang pertama, di bandul tanpa panjang tali di sini tidak ada sudut yang mempengaruhi, jadi bebas. Tapi di sini untuk bandul tanpa panjang tali masih sama, tidak mungkin bandul kita tarik sejajar dengan rata-rata air atau 90 derajat. Persamaannya bagaimana? Simpel seperti kalian sudah pelajari di SMP. Yang pertama frekuensi yang kita sebut ya di part pertama itu tentang fanta. Berarti frekuensinya adalah N per T. N di sini banyaknya getaran, sedangkan T di sini adalah waktu yang dibutuhkan. Ingat, waktu harus dalam bentuk detik, bukan menit, bukan jam. Sedangkan periode itu adalah waktu per banyaknya getaran. Misalkan sudah diketahui yang namanya frekuensi, kalian untuk mencari periode maka tidak perlu menggunakan T per N lagi, tapi bisa menggunakan hubungan frekuensi dengan periode. Jika diketahui frekuensi ditanyakan periode, berarti F sama dengan 1 per T. Ini yang pertama. Kita lanjut di kedua. Bandul yang dipengaruhi panjangnya tali, di sini yang pertama cirinya ada sudut ya, sudutnya untuk getaran, untuk berayun di situ kurang dari 10 derajat. Nah, di sini ketika kita ayunkan maka dipengaruhi yang namanya massa kali gravitasi kalikan sin theta, sinus ya. Sedangkan untuk gaya beratnya di posisi gravitasi, gaya beratnya itu massa kali gravitasi. Dan yang terakhir dipengaruhi yang namanya panjang tali yaitu L. Nah, periodenya bagaimana? Periodenya di sini saya gunakan langsung. Untuk periode maka nilainya T sama dengan 2pi akar L per G. Nah, untuk nilai pi tidak usah dirubah jika kalian masuk ke dalam soal tentang bandul yang dipengaruhi panjangnya tali. Kalau misalkan dirubah bagaimana? Boleh seperti di matematika, bisa menggunakan nilai pi 3,14 atau 22 per 7. Belakangnya sama, hubungan periode dengan frekuensi. Sedangkan frekuensinya bagaimana? Frekuensinya tinggal dibalik. Kalau tadi periode 2pi, maka di sini 1 per 2pi. Sedangkan di sini periodenya L per G, panjangnya tali dibagi dengan gravitasi. Gravitasi jika tidak diketahui nilainya 10. Nah, frekuensinya bagaimana? Frekuensinya tinggal dibalik. Gravitasi dibagi dengan panjangnya tali, dan yang di ujung di sini hubungan antara periode dengan frekuensi. Ingat, untuk gravitasi nilainya 10, waktu harus dalam bentuk detik atau sekon, tidak boleh dalam bentuk jam ataupun menit. Nah, contoh soalnya bagaimana? Contoh soalnya seperti ini. Yang sebelah kiri saya hapus. Misalkan contoh saya gunakan buku cetak. Di sini saya bacakan soalnya, bisa kalian simak. Sebuah bola bermasa 0,5 kg digantungkan pada sebuah tali dan diayunkan. Ternyata dalam waktu 10 menit jumlah ayunan yang terjadi adalah 300 kalinya atau 300 kali. Hitunglah panjang tali. Nah, di sini kita tulis terlebih dahulu apa saja yang di dalam soal. Contoh, misalkan di sini tadi
ada bandul yang masanya 0,5 kg. Nah, di sini berarti sudah ada, berarti tidak perlu dirubah ke dalam gram, harus satuannya kilo. Dan yang diketahui lagi tadi waktunya adalah 10 menit, T kecilnya 10 menit, maka di sini harus dirubah ke detik, berarti 10 kali 60 detik, maka ketemunya 600 detik ya di sini. Terus diketahui lagi tadi jumlah ayunan yang bergetar 300 kali, berarti itu N 300 nilainya. Yang ditanyakan itu panjang talinya L-nya. Nah, di sini cirinya jika ditanyakan L, maka kita menghubungkannya bandul yang memiliki panjang tali secara otomatis. Nah, di sini kamu boleh menggunakan frekuensi, boleh menggunakan periode. Nah, untuk yang soal yang pertama, saya menggunakan untuk yang frekuensinya. Di sini ada N sama T, maka kita menggunakan frekuensi N per T atau fanta. N-nya di sini 300, T-nya 600, maka nilainya di sini adalah setengah. Berarti frekuensinya adalah 0,5. Nah, yang ditanyakan adalah L, maka kita gunakan frekuensi. Jadi frekuensi sama dengan 1/2pi akar gravitasi bagi L. Yang ditanyakan L, hati-hati supaya ya ditanyakan L supaya akarnya hilang, maka di sini nanti harus dikuadratkan. Setara, berarti di sini menjadi F kuadrat, di sini menjadi 1/4pi kuadrat, 1 kuadrat 1, 2pi kuadrat berarti 2 kali 2 atau 2/4, pi kuadrat berarti pi kuadrat. Akar ketemu pangkat akan hilang sehingga menjadi G per L, atau kita tulis langsung di sini gravitasinya adalah 10 seperti ini. Nah, tinggal kita masukkan frekuensinya tadi setengah atau 0,5 kuadrat sama dengan 10/4pi kuadrat kali L. Nah, di sini tinggal kamu kalikan saja. Saya akan hapus ini. Ya. Nah, di sini 0,5 kuadrat nilainya adalah 0,25 sama dengan 10/4pi kuadrat kali L. Ya, yang ditanyakan L, maka di sini tinggal kita kalikan saja. Jadi 0,25 kali 4pi kuadrat kali L sama dengan 10, ini dikalikan. 0,25 kali 4 berarti nilainya 1, berarti ini menjadi pi kuadrat kali L sama dengan 10. Yang ditanyakan L, maka di sini L sama dengan 10/pi kuadrat, satuannya meter. Jawabannya bisa seperti ini, atau bisa kamu rubah 10 dibagi 3,14 kuadrat, maka hasil akhirnya di sini adalah 1,01 meter atau 1 meter pas. Ya, untuk contoh yang bandul yang memiliki panjang tali. Itu untuk yang part kedua. Jadi harus kamu ingat di sini jika ditanyakannya di dalam kurung, maka ruas kiri dan kanan harus dikuadratkan. Itu saja di part kedua. Ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pembahasan serta tips dan triknya di materi fisika dasar. Terima kasih. See you next time.